panggil ke ruangan ibu? Nah jadi gini Naila, tadi ibu dengar cerita dari temannya, dari ketua kelasnya, kalau kamu itu lagi marahan sama Rayana. Iya Bu, soalnya Rayana selalu melihat tugas yang sudah saya kerjakan dan saya jadinya kesal dengan Rayana. Iya Naila, hal itu sebenarnya wajar kalau Naila merasa kesal karena sudah mengerjakan tugas tapi malah dilihat oleh temannya. Nah selain kesal tadi, Naila melakukan hal apa aja tuh ke temannya Rayana? Dia menggebrak meja dan saya meneriaki anak. Kenapa sampai menggebrak meja dan meneriaki temannya? Ya itu tadi Bu, karena saya malah jadinya melakukan hal tersebut. Karena saya diam saja melihat tugas saya dicontoh. Saya kan sudah bekerja keras untuk menyelesaikannya Bu. Tapi Rayana malah tidak mau berusaha sendiri untuk mengerjakan tugasnya. Oke Naila, ibu maklum dengan yang Naila lakukan dan ibu juga apresiasi nih. Walaupun Naila itu marah, kesel sama temannya, tapi tidak sampai melukai temannya. Jadi Naila tidak memukul temannya seperti itu ya. Walaupun dari bentuk ekspresi kekesalan Naila adalah dengan menggebrak meja dan mungkin bersuara lebih tinggi kepada temannya. Nah, dari tindakan Naila tersebut, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak sesuai. Lalu menurut Naila, keyakinan kelas apa yang sudah Naila langgar? Keyakinan untuk saling menghormati dan menghargai teman Bu. Baik. Dan menurut Naila, penting nggak sih menghormati dan menghargai sesama teman itu? Tentu sangat penting Bu, supaya kita selalu rukun, bermain dengan nyaman bersama teman-teman. Oke, tentu memang penting banget ya kalau harus menghargai dan menghormati teman. Nah, dari hal tersebut kan Naila sudah sadar nih kalau menghargai, menghormati teman itu adalah hal yang penting. Lalu kalau menurut Naila, keyakinan apa yang harus kamu lakukan kalau pas lagi marah? Harus sabar Bu. Harus sabar, oke, pintar banget Naila. Nah, lalu Naila udah tahu nih kok lagi marah kita harus sabar. Jadi di sini Naila kira-kira bersedia nggak untuk memperbaiki masalahnya? Saya bersedia Bu. Oke, kalau bersedia, kira-kira Naila mau melakukan apa untuk memperbaiki masalah ini sama temennya? Saya akan meminta maaf kepada Rayana. Saya juga bersabar menahan marah. Selain itu, saya akan membantu Rayana jika ada kesulitan dalam belajar Bu. Oke, tepat banget. Tepat sekali yang sudah Naila pilih. Jadi solusi yang Naila pilih itu sudah tepat. Jadi nanti kedepannya Naila harus lebih sabar lagi untuk bisa menahan amarah kalau kesal seperti itu ya. Dan untuk temennya Rayana, Naila bersedia untuk membantu Rayana dalam belajar. Itu juga suatu pilihan yang tepat. Itu adalah solusi itu sangat luar biasa. Nah kalau begitu di sini Naila sudah nemu solusinya ya. Jadi kalau marah harus bisa menahan. Kalau temennya nggak tahu, dia dikasih tahu, diajarin seperti itu ya. Oke. Nah terima kasih Naila sudah mau mencari solusi bersama karena tadi ada mungkin sedikit kesalahpahaman ya sama temannya. Untuk saat ini silahkan kembali ke kelas lagi, temui temannya, komunikasi yang baik ya. Jadi nanti di kelas biar lebih nyaman lagi komunikasi sama temannya ya. Ya Bu, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Maaf Bu, saya terlambat. Iya. Oke, Syakira, tahu nggak kenapa ibu panggil kamu ibu? Nggak tahu. Oke, jadi sebenarnya tadi ibu itu tahu kalau Syakira itu datang terlambat ke sekolah. Iya Bu. Nah, menurut ingatan Syakira berapa kali itu sudah terlambat ke sekolah ya? 6 kali Bu. Sudah 6 kali. Nah, menurut Syakira kalau terlambat itu perbuatan yang bagus atau enggak? Iya Bu, saya minta maaf karena sering terlambat. Oke, nggak apa-apa sebenarnya itu hal yang wajar kalau membuat kesalahan, semuanya juga pernah
membuat kesalahan, termasuk Syakira dengan terlambat itu kan menganggap itu sebuah kesalahan juga. Jadi Bapak Ibu maklum, tapi yang paling penting nanti Syakira mau belajar dari kesalahannya, terus memperbaiki kesalahan tersebut sehingga di kemudian hari tidak melakukan hal tersebut lagi, gitu ya. Ya Bu. Nah, gini Syakira, coba sekarang karena Syakira itu kan biasa terlambat, coba kita cari solusinya gitu ya. Syakira ini sering terlambat, kira-kira alasannya apa sih? Saya sering tidur larut malam Bu, karena saya suka menonton TV sehingga kurang tidur. Sering nonton TV sehingga kurang tidur, datangnya terlambat. Menurut Syakira, perbuatan yang sudah Syakira lakukan itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak sesuai. Keyakinan kelas apa tuh yang kita langgar Syakira? Terlambat. Terlambat berarti belum disiplin. Iya, berarti keyakinan yang dilanggar itu adalah Keyakinan untuk tetap disiplin Bu. iya. Nah, menurut Syakira, disiplin itu penting enggak? Penting Bu, karena dengan disiplin saya akan datang tepat waktu dan tidak akan tertinggal pelajaran juga. Ah, hebat, luar biasa. Nah, kalau dengan tepat waktu itu akan lebih baik kan. Jadi Syakira datang ke sekolah tepat waktu, nanti juga menerima pelajarannya lebih lengkap dan lebih sempurna seperti itu, ya kan? Iya Bu, saya menyesal karena sering datang terlambat. Saya mohon maaf. Iya, sikapnya sudah bagus. Syakira di sini sadar sebenarnya Syakira sudah terlambat melakukan tindakan yang melanggar keyakinan kelas kita seperti itu. Menurut kamu, untuk mengatasi hal tersebut, apa yang harus dilakukan biar tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal agar bisa bangun lebih pagi dan tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Oke Syakira, jadi sebenarnya yang kamu sebutkan tadi adalah sebuah solusi. Jadi di sini kamu menemukan solusi sendiri ya, bagaimana agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah dengan datang dengan tidur lebih awal sehingga bangun lebih pagi dan datang ke sekolah juga jadinya tepat waktu tidak terlambat lagi. Oke Syakira, karena sudah menemukan solusinya, semoga nanti bisa diterapkan. Ibu juga nanti akan komunikasi dengan orang tua ya, nanti di kemudian hari kamu tetap disiplin dan tidak terlambat lagi. Sekarang bisa kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama.